Oke, pernahkah Anda melihat si Iras dapat memahami sebuah dalam situasi apa Anda melihat ia berusaha memahami alasan seseorang sebelum menilai tindakan mereka? Mungkin ya ketika dia sudah melihat seorang mencuri ya kan, mungkin dia berusaha memahaminya dulu gitu. Tapi kan sudut pandang orang itu berbeda ya kan. Berbeda dari Mungkin apanya tuh? berbeda dari sudut pandang mereka lah. Misalnya sih jelas nih melihat orang lain mencuri kan menurut dia tuh jahat ya kan. Tapi menurut orang yang mencuri itu enggak gitu, karena kan dia butuh buat keluarganya ya kan, buat menghidupi keluarganya dan yang lain-lain gitu. Jelas mungkin ya kan, mungkin dia cuma melihat dari sudut pandang dia doang gitu. Berarti dari Kan sudut sudut pandang luarnya doang ya? orang yang mencuri itu ada tiga: pedagangnya, dia sama dia yang berusaha memahaminya juga. Menurut dia ini jahat, menurut pedagangnya juga jahat, tapi menurut yang mencuri juga sebenarnya baik. jahat. Oh jahat, Iya, kenapa jahat juga lah, emang Oh, harus jahat. dia tahu ini jahat tapi dia harus melakukannya gitu. Buat apa itu? Ya buat Buat menghidupinya lah, ya buat keluarganya juga lah, kan emang pekerja sama. Harusnya sih pernah ya kan, kayak tadi tuh saya kan tadi habis bangun tidur ya kan, nggak mungkin lah dia ngitin alasan saya muram kenapa ya kan, nggak mungkin gitu ya. Pernahkah Anda melihat ia dapat melihat sebuah masalah dari sudut pandangan orang lain? Tidak pernah sih melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Itu Tapi susah kenapa? sih sebenarnya. Susah karena apa itu? Karena Anda tidak bisa membaca bahasa tubuh? Apa Anda kenapa? Karena pemikiran setiap orang tuh berbeda-beda ya. Setiap orangnya sama apa sih tadi, sudut pandang setiap orang tuh berbeda, setiap pemikirannya sendiri. Misalnya saya menganggap wah ini orang jelek banget nih, tapi menurut orang itu dia itu ganteng gitu. Ganteng karena apa itu? Karena dia ngaca dalam cermin yang bagus. Sedangkan Bagus. saya melalui mata saya yang diberikan oleh Tuhan, Oke. menurut saya dia itu jelek. Dah, Siapa tuh contohnya yang jelek? enggak Bahlil. Menurut saya sih Bahlil itu udah terapprove ya oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa dia itu Hitam. Wah, itu bukan saya. Bukan saya Pak Bahlil lah, bukan saya Bahlil. Tapi emang fakta sih. Ya. Di beberapa kali itu ada poster Bahlil gitu. Hitam banget mas. Wah itu mas. Udah kayak dark coklat mas. Astaga. Aduh lu, coklat tuh hitam banget. Kalau sudut pandang saya terhadap Bahlil ya. Kalau sudut pandang saya terhadap Bahlil itu orang jahat, orang munafik, orang yang tidak bisa menepati janji-janjinya, orang hitam. Dah. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana ia mencoba memahami perasaan seseorang dengan membayangkan dirinya berada dalam posisi orang tersebut? Bayangkan dirinya dalam posisi orang tersebut ya. Bayangkan perasaannya. Mungkin sebagai contoh ya, dia masuk ke raganya Bahlil untuk memahami perasaannya sendiri. Mungkin dia bahkan gak bakalan tahu tuh perasaan Bahlil gimana ya kan. Iya. Kalau orang udah jahat turun temurun tuh gak bakalan bisa dihituin. Sebenarnya susah gitu ya kan. Kalau orang udah jahatnya tuh udah susah sih sebenarnya ngituin perasaan orang lain. Tadi apa? Biar kita masuk topik. Soalnya bagaimana ia mencoba memahami perasaan seseorang dengan membayangkan dirinya berada dalam posisi orang tersebut. Misalnya kayak POV gitu. POV si Ilas jadi lu tuh, gimana tuh membayangkan perasaannya? POV Silas, kalau gue sih, kalau dalam POV Silas sih mungkin dia merasa, kalau dalam diri gue dia merasa mungkin gue kurang berusaha buat mendapatkan pekerjaan ya. Kenapa Anda jujur banget gitu? Ya, saya kan orang yang jujur gitu, nggak mungkin saya orang berbohong itu jahat semacam Bahlil, macam Jokowi gitu. Woi SMK lu mana woi? Bukan saya pak. Oke lanjut. Berarti kenapa tuh? Iya mungkin dalam. Kenapa Anda jujur gitu? Ya, oke lanjut deh. Enggak, saya gak bakalan gitu yang pertanyaan dalam POV Bahlil ya. Oke lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, aspek kedua ya mas. Lanjut kita ya. Ya. Kedua, kesadaran sosial. Pertanyaannya, dalam pengalaman Anda, bagaimana ia memahami suasana hati kelompok dari ekspresi atau sikap mereka? Mungkin kalau dalam suasana hati atau ekspresi mereka ya mungkin kelompok ya. Kelompok apa tuh? Mungkin kelompok Partai. klub bola ya, benar, partai ini beda lagi ya. Klub bola tuh kalau orang-orang yang kalah mungkin
iya nih, kalau klub bolanya kalah mungkin wajahnya langsung murung gitu ya kan, mungkin Nah, kalau dia tuh dalam memahaminya ya itu, kalau klub bolanya kalah dia langsung murung, semuanya dia langsung murung, langsung sedih, buat sedih kayak klub MU ya. ya MU, terus Liverpool tuh. Nah, gitu apa lah, udah lah. Kagak Dia lah, mah Liverpool di bawahnya MU bro. udah apa ya? Udah Low banget ya. iya, Udah udah. low. Tapi menurut saya sih Dokter Tirta tuh ya kan, ya klubnya betul, lagi betul. di bawah MU, dipantatin MU ya kan. Menurut saya klub ada itu perlu evaluasi ya kan. Termasuk Evaluasi si botak itu. Arne Slot. Apakah lebih sulit melihat pandangan kelompok yang terorganisir seperti klub bola atau organisasi masyarakat? Mungkin organisasi masyarakat ya kan. Kalau klub bola tuh cenderung lebih gampang gitu ya kan. Lebih gampang. Sebabnya itu kenapa tuh? Tiba nonton doang apa saling roasting gitu kalau ada yang kalah? Enggak sih. Kalau organisasi masyarakat kan kelompoknya gampang banget terpecah belah oleh uang. Ya kan, kalau ke bola kan memang dia dari dulu udah bertahun-tahun ya kan. Kalau apa sih, kalau dikit-dikit pindah klub bola katanya karbit, nggak mungkin lah fans bola tuh gampang udah pindah klub. Ya menurut saya tuh organisasi masyarakat lebih susah gitu dipahami perasaannya dari Kenapa ekspresi. gitu satu dibanding klub bola? Ya itu gara-gara gampang dipecah belah karena perbedaan pendapat. Oke. Menurut Udah. saya sih itu. Lanjut kah? Lanjut sih. Ayo pertanyaan kedua, ceritakan situasi ketika Anda melihat ia menyadari perubahan suasana hati seseorang meskipun tidak diungkap secara verbal. Mungkin dia menyadarinya ketika orang itu begitu diam, tidak mengatakan sepatah kata pun, ya tidak berbicara lah. Kalau orang diam tidak berbicara tuh menurut orang-orang Asia tuh emang apa sih namanya, marah gitu ya kan. Marah. Iya, mungkin ketika ia sedang melihat temannya marah tapi diam saja gitu. Kenapa tuh? Ya, karena kalau orang Asia loh bro, buset dah kata gue mah. Kalau orang Asia tuh nggak mungkin gitu ya kan, kan temannya dia sendiri gitu, nggak mungkin dia ngomong secara langsung bahwa wah gue nggak suka lu nih, nggak temenan kita gitu. Nggak suka lu berarti nggak temennya ya? Iya, Kayak misalnya dia mandang itu, mandang apa? mandang setengah lu aja. Setengah ya, mandang suku nggak sih? Enggak sih, bukan mandang suku sih, mandang suku mah enggak, mungkin dia memandang orang lain seperti bahlil. Si Bahlil kenapa tuh? Bahlil bu? Enggak. Kenapa tidak yang lain aja? Ya, dia emang udah paling jelek ya. Jika Ilyas melihat orang marah, apa yang dilakukan secara aksi? Ya secara aksi mungkin dia juga diem aja sih sebenarnya. Mungkin kalau dia ngejelekin orang tuanya kan. Kalau orang lain ngejelekin orang tuanya, ya dia pasti bisa aksi gitu ya kan. Secara aksi gimana tuh? Ya tonjok lah, buset. Nah, saya kira dikatain lagi tuh nama orang tuanya. Kalau katanya lagi bukan laki loh. Mending lu cubit-cubitan aja gitu gimana. Apakah Ilyas akan mencoba berbaikan? Ya mungkin dia akan mencoba berbaikan ya, sesuai tipikal orangnya. Tipikalnya tuh. Apa sesuai tipikal orang? Tipikal orang pemarah. Kalau tipikal orang pemarah tuh lebih sulit untuk memaafkan orang lain, karena gimana ya tanya ya. Tipikal orang lain kalau pemarah ya. Mungkin kalau orang pemarah tuh gampang diintinya, karena kita tahu penyebabnya apa. Kalau orang pendiam ya kan, ketinggalan, kita nggak bakalan tahu dia marah apa. Mungkin lebih sulit. Oke, Ya. lanjut. Ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana ia membaca bahasa tubuh seseorang ketika sedang berbicara? Berikan contohnya. Oke, ketika dia sedang berbicara dengan orang lain ya, dalam bahasa tubuh. Mungkin ya, dia membacanya dari gerak mata atau gerak tangan. Kalau gerak mata tuh gampang banget gitu kan. Kalau dia lagi nggak fokus sama orang, lagi ngidin apa sih namanya, kita lagi fokus nih dalam apa sih tadi, anjir gue lupa deh soalnya. Nggak apa sih itu aja. Ya. Oke, ulang ya. Ya. Oke, bagaimana ia membaca bahasa tubuh seseorang ketika sedang berbicara? Serius. Oh, bahasa. Iya. Mungkin ketika dia sedang berbicara dengan orang lain ya, orang lain itu tidak memahami apa yang dibicarakan. Mungkin orang lainnya ini ya, misalnya orang lainnya gua nih, mungkin gua nggak memahami apa yang dia bicarakan ya kan, karena dia bicaranya nggak jelas banget, nggak nyambung kayak Indra Firmano atau nggak Fajar Set Boy ya kan. Mungkin gue itu sedang
karena dia bicara yang gak jelas nih ya kan, mungkin gue melototin hal lain seperti apa ya tuh, matanya kah, tangannya kah? mata isi dia mungkin melihat ke mata gue terus dia merasa kesal karena nggak mungkin gue ngomong ke orang lain pakai tangan kayak gini kan, kita lagi wawancara gue harus pakai tangan biar lebih apa sih, biar lebih aktif gitu, karena kalau ngomong sama orang lain biasa aja tuh nggak mungkin gue pakai tangan. Terus sama mata nih, kan gue mata dari tadi ngeliat kemana aja nih, Emang mau gitu. ya empang ya sih, mending gue niat empang sih, udah niat banjir tapi nggak dihiraukan gitu. Ini kah kenapa tuh? Berarti jadi diragukan. Ya anjir, duit banyak tapi nggak dipakai anjing. Nah, Ayo lanjut. Bagaimana Anda bisa tetap berbicara bersama Ilyas jika Ilyasnya tidak nyambung? gampang udah anjing. Bicara gak nyambung, gue gak nyambung, dia gak nyambung. Buat apa kita bicara, coba mending gue ngeliatin cewek-cewek anjir. Kriminal banget lu. Kriminal gimana tai, gue ngeliatin doang anjir, bukan catcalling. Kalau catcalling ya bisa dikriminalin lah, kan cuma ngeliat doang. Kalau yang ngeliat dari isi itu, gue kembali ngeliatin lagi, mungkin gue bakal scroll TikTok. Kalau dia nggak nyambung, nggak mungkin langsung gue gambar kayak gue tadi gitu. Sama yang tadi ya, nggak mungkin gue gambar, mungkin gue langsung scroll TikTok. Gue ngeliat mukanya Bahlil, kalau kata gue nih orang roasting Bahlil mulu, ini orang-orang gitu banget kata gue. Sama belum lagi ngerosting Bahlil, sama ngerosting orang pakai face. Lu mau main PUBG gimana anjing? Bukan main PUBG sih, lu mau lawan KKB gitu anjing pakai face. Orang banjir punya pisau, punya pistol. Lu takut tembak gimana gitu. Sama Zulas ya. Emang kata lu doang ya bisa ngituin itu ya kan. Emang join TikTok ini ya kan. Tapi termasuk bagus sih sama Twitter ya kan, karena bisa ngituin informasi ke segala umur. Menurut saya itu saja sih. Twitter, Anda main Twitter? Buat apa itu main Twitter? Eh. Apakah buat yang itu? Enggak lah, saya lihat informasi dari sudut pandang yang lebih berbeda daripada kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang mungkin dari TikTok doang ya. Saya melihat sudut pandang dari banyak orang. Saya tahu mas, Anda nggak tahu itu di Twitter. Ya mungkin emang kadang-kadang kebutuhan manusia ya. Masih ya. Iya. Berarti hasrat ya? Iya, asal manusia tuh mungkin kadang-kadang bisa dibendung, kadang-kadang tidak. Ya, udah. Ya udah. Oke. Di kata kedua, memahami kebutuhan orang lain. Pernahkah Anda melihat ia mengetahui seseorang membutuhkan bantuan tanpa diminta? Nah, pernah sih. Ya itu ketika saya sedang pusing atau enggak ketika orang sedang mogok ya kan, mungkin hati dia tergerak buat membantu orang tersebut. Anjir omongan gue bagus banget. Kata gue ada tadi. Kata gue apa itu? Kata gue bulu. Gue liatin. Orang gue mulai ngomong, kan gue yang wawancarain. Terus iya sih gitu. Hati dia tergerak untuk melakukan kebaikan, tidak seperti Bahlil kan, melihat banyak orang ketika dia punya banyak banget kuasa di tangan dia gitu. Seperti apa tuh kuasa-kuasanya? Itu banyak banget kuasaannya cuy. Menteri SDM masa kuasaannya dikit? Buat membantu orang lain ya kan, seperti uang. Iya uang sama kekuasaan dia buat mengatur bawah-bawahannya. Mungkin Ilyas memang lebih baik daripada si Bahlil ya kan, yang ketika melihat orang kesulitan dia akan bantu walaupun kekuasaan dia atau uang dia tidak sebanyak Bahlil. Pernah sih dia membantu orang tanpa imbalan, tapi mungkin dia juga pengen minta imbalan tanpa meminta gitu kayak tadi itu kayak soal tadi yang kebalik mas selalu minta imbalan. Minta imbalan tuh itu pendapat Anda gimana sih tuh tentang SPBU dicampur etanol gitu? Itu tolol cuy, itu benar-benar tidak masuk di logika gitu. Motor kita tuh beda sama motor di Brazil yang sudah disetting bisa menerima etanol ya kan. Sama apa tuh? Apalagi bit karbu itu ya. Di bit karbu itu gimana tuh? Menengah etanolnya itu karbunya tuh. Udah karbu, etanol, boros, itu kasihan orangnya sih. Dia tuh punya banyak duit enggak apa-apa ya kan. Itu emang udah mikirin orang dari sudut pandangnya masing-masing gitu. Dia mungkin mikirin dari sudut pandang orang yang itu ya punya harta banyak gitu ya. Punya harta banyak sama punya kekuasaan yang banyak gitu. Misalnya kayak Prabowo lah ya. Enggak, itu presiden. Benar lagi, saya enggak bakalan gitu presiden. Karena emang presidennya itu enggak jelas. Lu sih mau mulai. Yang kedua, bagaimana ia mengetahui seseorang membutuhkan teman untuk cerita? Bagaimana ia tahu seorang, nggak bakalan mungkin dia tahu sih, mungkin memang dia tahu dari ekspresi wajahnya.
dari ekspresi dia, cara dia berjalan juga, cara dia berjalan menunduk gitu, dia mungkin tahu masalah, dia mungkin bakalan tahu masalahnya, tapi dia mungkin tahu, dia mungkin pengen banget nyeritain lagi, pengen banget jadi teman sharingnya gitu. Tapi kita sebagai laki-laki tidak bercerita ya guys ya. Karena itu ngapa tuh? Laki-laki tidak bercerita, sama seperti Prabowo tidak bercerita ke kita gitu ya kan. Bagaimana dia bisa-bisanya anjir nih orang lagi banjir kesusahan ya kan. Dia cuma ada orang yang minta jadi bencana nasional. Apa itu? Apalah kata gue, ini orang udah jelas aja harus makan apa nih orang, temenin 4 boti begitu anjir tuh. Maksudnya itu siapa tuh nama-namanya? Siapa ya tuh? 4 boti. Saya nggak tahu, saya cuma tahu Bunata Edinya doang ya. Hah? Bunata Edi. Udah Teddy. Oke. Kenapa harus Teddy? Bunata. Ya itu emang lu nggak tahu ya, dia cara dia berjalan gitu. Oh. Kayak udah apa ya, kayak bertukang Betul kan. Kayak Mister Rusdi ya. Mister Ironi gitu. Pasti itu. Cara dia berperilaku juga berbeda dengan kebanyakan laki-laki gentle ya, walaupun dia ke kayak gitu ya menurut saya dia tuh pengen sharing ke itu anak, tapi mungkin orangnya nggak tahu, tapi dia tahu. Oke, apakah benar ada proyek presiden di Sumatera itu yang menyebabkan benar banjir, makanya dia punya berapa hektar, berapa ratus ribu hektar ya? itu benar. Saya tapi nggak tahu itu benar, tapi iya dia punya harta, tapi saya nggak tahu itu punya tanah gitu ya. Saya nggak tahu apakah digunakan untuk sawit atau apa. Tapi mungkin penyebabnya emang sawit dan penggundulan hutan ya. Kenapa bisa sawit di penggundulan hutan? Kenapa tidak gorengan sama kopi? Goblok, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ini gorengan sama kopi tuh, Cok. Lu nggak tahu? Ceritakan. Mana? Ada nggak cerita aja dah? Saya Oke, yang ketiga agak kurang ya. Agak kurang itulah. Ceritakan pengalaman ketika Anda melihat ia menyadari seseorang membutuhkan perhatian lebih. Saya menyadari ketika seseorang membutuhkan perhatian lebih. Mungkin ketika dia sedang kesepian ya. Tapi itu cewek ya, bukan laki gitu. Kenapa harus cewek tuh? Harus cewek. Anda ini jangan seperti kaum yang miring ya. Kaum Nabi Hud ya. Iya. Itu Anda itu kayak itu. Pas saya itu sih guys tuh dia mungkin tiap malam gitu, nggak tahu saya sharing tugas atau apa, video call tuh, aduh saya geng kali gitu. Gini kenapa tuh? Kenapa Anda bisa menyebutkan itu yang kaum Nabi Hud? Anda tahu sendiri kan, Anda tahu sendiri. Saya itu kehidupan pribadi orang, saya tidak akan beri fitnah atau apa. Dia diskokan mulu ya. Saya sih udah lihat sebenarnya. Dia sudah diskokan sama yang namanya si D itu. Siapa itu? Si D. Diskok terus dia sama si D itu. Hampir setiap hari Mas, dari semester 1 dia. Itu saya sambil buka-buka kamera gitu. Itu gua nggak tahu ya itu. Itu gua nggak tahu, bukan gue yang cerita ya Yas ya, bukan gue. Bukan gue Yas. Gue emang itu topiknya, tapi bukan gue Yas. Apakah laki tak boleh dikasihani jika merasa kesepian? Boleh sih, kan merasa kesepian tuh tiap orang mungkin pernah merasa kesepian ya. Boleh dikasihani. Kok boleh sih? Tadi kan apa sih itu goblok, itu perhatian, bukan kasihan. Boleh dikasihani, diajak bicara, tapi bukan perhatian orang laki buta perhatian. Mungkin yang butuh perhatian, tapi bukan perhatian yang kayak gitu. yang dikata ketiga, memahami nama sosial dalam situasi apa ia menyelesaikan diri dengan suasana atau kondisi lingkungan sekitar. Menyesuaikan diri dalam lingkungan sekitar. Mungkin ketika lingkungan sekitar sedih, dia mungkin menyesuaikan diri sedih ya, padahal gembira gitu ya. Mungkin juga dalam suatu situasi ketika suatu kelompok gembira dan juga gembira mungkin, tapi itu nggak mungkin sih. Nggak mungkin sebabnya itu kenapa tuh? Apa ada terkaitannya dengan bahril? Ada kelompok yang mungkin dia benci gitu ya. Tidak apa tuh Golkar? Nggak mungkin suatu kelompok, nggak mungkin sih semua kelompok disukai ketika dia merasa gembira gitu ya kan, seperti kelompoknya si Bahlil. Mungkin dia bahagia gitu ya kan, kelompoknya si Bahlil. Gua lagi jadi si Bahlil. Nggak mungkin dia merasa bahagia ketika kelompoknya si Bahlil
Si Bahlil. Merasa bahagia ketika sedang menerima duit banyak atau proyek banyak. Nggak mungkin sih. Dia mungkin memang pandai menyesuaikan diri. Jika apa sih namanya tadi apa sih suasana ya? Menggunakan suasana. Terus apakah si Ras itu akan ngikut kalau lingkungannya yang buruk itu? Nggak bakalan sih. Nggak bakal, kenapa tuh? Lingkungan buruk nih misalnya orang-orang pada ngerokok ya, pada mabuk dia nggak mungkin sih. Saya ngeliat orangnya sendiri dia nggak bakalan mungkin ikut-ikutan merokok atau mabuk-mabukan. Kecuali emang dia tuh udah benar-benar ngikut terus. Terus ya? Iya, sama merubah kebiasaannya. Udah sih. Udah. Kita kita lagi dengan Bahlil atau Bung Yono. Enggak sih, si Bahlil udah saya sebut 9 kali tadi. Nggak mungkin. Itu ya. Lanjut ke Bung Yono. Iya. Kalau ada lagi. Ya, boleh. Oke, lanjut. Oke. Ceritakan pengalaman ia ketika ia cepat memahami apa yang sedang terjadi dalam suatu pertemuan atau kelompok. Mungkin ketika juga kelompok ya. Memahami apa tadi? Memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Ya mungkin kalau dia sudah memahami, dia mungkin berusaha sudah memahami ya. Kalau dia sudah memahami, mungkin dia tahu perannya. Dia tahu peran apa yang dia lakukan sama dia tahu apa yang ingin dia lakukan terhadap kelompok tersebut kalau dia pengen melakukannya. Kecuali kalau Bali ya dia bakal mungkin ya. Kenapa tuh? Bahlil lagi tuh. Udah 10 kali ada sebut Bahlil nih. Kenapa harus Bahlil? Kenapa tidak Bung Yono? Itu beda coba, bahaya banget anjir. Kalau buat gua mah itu udah berbeda coba. Udah beda apa itu? Beda tingkat ya? Bahaya itu bawaan Mulyono anjir. Oh, bahkan Bung Yono ya. Gua bakal dibulangin dah, maksud gua. Kena anjing ntar. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana ia mengenali peran orang-orang dalam interaksi sosial? Jelaskan contohnya. Ya mungkin contohnya ketika Bahlil. bukan Bahlil lagi ya, anda nih Bahlil ini ya. Menurut gua mah emang lu nih itu Bahlil. Gua lama-lama kena ini bro. Kayak kita tuh soal kata bro. Bertiga juga nih satu kameramen kita nih. Iya, kameramen nih mulai-mulai. Iya. Oke, ayo pertanyaan gua lupa nih. Oke, pertanyaan, bagaimana si Kas ini mengenali peran orang-orang dalam interaksi sosial? Si Ilyas ini ya, mungkin ketika dia sudah apa sih namanya itu kemarin bersih-bersih ya dalam Iya. kegiatan membasmi Aedes aegypti. Ya, terus dia itu gimana tuh? Dia katanya Dia dia bersih-bersih. bersih-bersih, Iya, iya mungkin dia bersih-bersih kalau makanannya. Tapi nggak mungkin dia sampah orang dia bersih-bersihin. Bukan nggak mungkin sih. Gimana gitu nih? Iya mungkin, tapi jarang. Berarti jangan, berarti Ya dia tuh nolep anjay. Jadi ngomongin orang lagi. Bersih-bersih dulu LT aja. Lu pengurus panitia lu, menurut gua lu panitia ya. Lu bukan panitia ya. Aedes aegypti lagi anjir. Lu semprot pakai as gimana? Makanya lu manakah yang lebih baik presiden sekarang atau sebelumnya? Yang mana yang lebih berinteraksi dalam masyarakat dan bermanfaat? enggak ada bermanfaat sama sekali gitu. Mending SBY tai. Kenapa harus SBY gitu? Kenapa tidak Habibie ya? Walaupun emang ada hambalang ya kan. Kan kita apa sih nyebut 2 periode yang lalu, periode sekarang. Ya 2 periode yang lalu ya. Jokowi kan 2 periode nih. Sekarang sama Jokowi nih. Ya kan. Nggak ada yang lebih baik gitu dari yang sekarang. Iya nggak ada yang lebih baik. Ya kan, kameramen. Iya kata kameramen juga iya ya. Iya ya, oke. Nggak ada. Kalau Soeharto tuh gimana tuh? Apa ya? Kayaknya lebih banyak Soeharto dibanding SBY ada. Enggak sih, enggak sama-sama ya. Sama-sama itu kan lebih baik Habibie. Habibie nomor 1 ya, Pak Habibie. Saya doakan Anda Pak Habibie. Soeharto tuh menurut saya itu Enggak, saya nggak Soeharto ya kan masih ada. Soalnya menantunya sekarang jabat saya nggak ngambil. Ayo, udah. Oke, lanjut ya, Bang. 3. Keterampilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana ia menyampaikan pendapat dengan jelas pada orang lain? Mungkin ketika dia sedang tadi ya rapat di pos ronda mengenai nyamuk Aedes aegypti. Saya sih itu ya. Ketika dia sedang menyampaikan pendapat bagaimana cara membasmi nyamuk itu ya. Ketika dia anjir lah. Iya sih itu ketika dia sedang menyampaikan pendapat tentang nyamuk tadi yang isinya itu membuang sampah tidak sembarangan.
terus membuang genangan air yang menyebabkan nyamuk bertelur di situ dan menjadikan jentik-jentik. Oke. Terus kalau Ilas tuh berguna tidak sih di rapat pos konda tadi tuh? Ya itu tadi kan saya udah ceritakan dia berguna. Tapi dalam keadaan kelompok ketika saya sedang sekolah dengannya ya kan, dia nggak begitu lancar ketika sedang menyampaikan pendapat ya kan. Iya sih itu. Berarti prakteknya tidak lancar ya Ilas ya? Iya. Kayak gimana sih pelongo aja ya gitu ya? Iya. Dia mungkin ketika apa sih ngitung praktiknya doang sih dia. Kalau menyampaikan pendapat gak bakalan mungkin, susah. Dia juga praktek sih, kan tadi saya udah bicarakan dia juga praktek walaupun prakteknya setengah-setengah. Terus dia niat nggak sih itu prakteknya? Niat mungkin Ya, niat. Iya dia niat. Sama kita hawa malas gitu ya, jadi setengah-setengah. Oh malas, setengah-setengah gitu. Tapi nggak apa-apa dia mengakunya itu sangat aktif di video kemarin tuh. Saya nggak tahu sih, padahal saya yang berikan sampah ya kan kemarin. Dia menyuruh saya membersihkan sampah. Waduh. Enggak sih, dia nggak mengharapkan imbalan. Santai aja. Kan buat apa sih buat pribadinya sendiri. Enggak mungkin buat pribadinya sendiri sama keluarga enggak mungkin dia mendapatkan mengharapkan imbalan karena dia sudah mendapatkan imbalan sendiri. Dan Oke. Yang kedua, bagaimana Anda menurut Anda bagaimana cara ia berbicara sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain? Nah, menurut gua nih ya dia berbicara sopan. Ya orang-orang tuh emang harus berbicara sopan ya. Kecuali emang sama teman dekatnya yang benar-benar dekat sama dia mungkin bisa ceplos-ceplos. Tapi kalau sama orang baru nggak mungkin dia asal ceplos-ceplos aja menyakiti perasaan orang tersebut ya. Sama kayak Prabowo yang ngomongnya ceplos-ceplos terus. coba segera tuh. Saya nggak tahu sih anjir orang lagi bicara ceplos-ceplos aja anjir nggak jelas sama orang. Oke. Apakah pemerintah itu terhadap sopan terhadap enggak sopan sih, itu cuma pencitraan doang sih. Pencitraan ya? Nggak seperti Silas yang benar-benar sopan ketika sedang berbicara dengan orang baru, kecuali dengan teman yang ceplos-ceplos sih. Iya sih menurut saya. Kenapa harus gitu loh? Dia harus berbicara sopan sama orang baru daripada sama orang lama. Bukan berarti dia harus mengabaikan orang lama ya kan ketika berbicara sopan. Dia juga harus berbicara sopan setiap saat. Dan apakah itu cocok untuk jadi pemerintah menurut Anda? Menurut lu gimana kata gua? Menurut gue ya Ilas itu ya gimana ya? Dia coba ngapelongo ya bagi jadi pemerintah ya. Iya masih pelangga-pelangga mending gua komen aja jadi presiden. Mending komen jadi presiden. Kita harus komen gitu. Kenapa harus komen? Kagak Anda aja sekalian. Anda kan tukang roasting, katanya Anda jujur. Kalau tukang roasting mah banyak, Bro. Kenapa kan kata Anda mengaku lebih jujur. Tukang roasting tuh banyak anjir. Menurut gua Iwan Ferry aja tuh jadi presiden. Kenapa harus Iwan Ferry? Kenapa tidak Pacol ya Pacol? Wah, Pacol udah gila kita jadi Pacol harus main Mia tiap hari ya. Main Mia ya. Sama harus pakai baju negara hitamnya coy. Pasti laku anjir. Itu baju itu nggak sih baju partai nggak sih? Baju partai dia punya partai sendiri. Partai ya. Dia kalau udah gede tuh komunitasnya jadi partai. Jadi partai. Dia ngusung kandidat nomor 1 jadi presiden. Bukan jadi presiden, jadi gubernur. Bukan jadi wali kota Medan anjir. Kota Medan ya. Kenapa tidak Bekasi ya? Bukannya jadi Medan ntar bro. Itu orang Medan ya gitu. Jadi Medan ntar banyak gitu aneh. Banyak ya. Banyak ntar besi-besi hilang. Karena aja besi banyak banget hilang coy. Ya tuh, itu tuh ada besi tuh tidak Anda ambil kah? Kan Anda kan orang Medan. Bukan orang Medan ya, teman saya orang Medan. Siapa tuh namanya? Naga. Iya, Naga orang Medan. Oh ya Naga. Dia kena penjara nggak sih si Naga? Si Naga tuh kena banget ya. Kemarin. Kena dia. Terus tapi dia sekarang udah pulang kampung dia. Pulang Mungkin tuh kampung. membantu saudara-saudara yang kena bencana mungkin. Naga aja membantu kan banget enggak. Sama itu ya tadi yang biji satu itu tahu. Iya. Biji satu. Anda tahu biji satu dari mana? Lu Jadi ada ini ya. Saya baca di Twitter apa di TikTok itu katanya dia ketembak tuh lagi di Papua tuh. Papua dia nggak pernah Papua bro, dia Timur Leste bro. Di sini ketembak dah. Oh ada, pernah. Saya pernah teman raib besi ya. Mungkin dia teman SMP atau SD ya, di raib besi waktu itu. Dia malingin apa aja apa yang dia lihat, termasuk besi ya kan. Ya, saya juga termasuk ya. Tapi saya bukan besi ya. Tapi kan saya pentil.
Anda juga pentil ya. Astaga, pentil. Ada pentil bebek diambil. Masih ingat dipakai sono no. Di kolam MTS tuh. Lu juga ya. Kapan saya pernah ambil pentil? Saya ambil cuma jambu biji. Kapan gua? Kita sekongkolan. Aja lo gue disalahin. Kita sekongkol ya. Karena gua kan gak inget dah. Ya lu gak ingat, gue ingat anjing gue dipukulin sama gue. Lu juga dipukulin sama itu lu ya, lu. Oh saya sudah kapok ya, saya sudah tidak mencuri lagi. Tapi sekarang mencuri gambaran saya ya. Gambaran pala lu gambaran gue banyak anjir. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana berikan contoh saat ia menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau lawan bicara. Iya, kalau dia menyesuaikan dengan perasaan orang lain ya. Nggak mungkin dia mengambil perasaan orang lain ketika dia berbicara, kecuali dia emang orang tolol kayak Bahlil. Ini kita bicara Bahlil lagi. Bakal di Bahlil. Iya, dia. Kenapa harus Bahlil terus? Udah jangan Bahlil dulu, kita bahas Ilas. Bahas dulu ya. Bahlil ntar aja dulu ya. Nanti saya Bahlil. Apakah itu Bahlil itu penting untuk dengar ini? Kayak gas dulu. Kilas dulu. Dia itu gimana tuh? Gak bakal mungkin gitu ya kan mengabaikan perasaan orang lain ketika dia sedang berbicara. Dia menyesuaikan gitu, menyesuaikan gayanya ya. Iya, menyesuaikan gayanya. Ya dia menyesuaikan gayanya berdasarkan orang lain kan. Orang yang berbeda dia juga berbeda gitu. Bukan berbeda orang yang berbeda sih. Menyamakan kan ya. Ini gue udah kayak si itu ini Mahfud. Menyelengsaran menyelesaikan. Lanjut. Iya, dia menyesuaikan perasaan orang lain, suasana hati orang lain sama suasana hati suatu kelompok. Kalau suatu kelompok dia lebih berbahaya sih kalau berbeda pendapat atau enggak berbeda nada bicara. Pukulin lah kocak. Kenapa harus dibukuin? Dia diperingatin dulu gitu. Kenapa harus to the point langsung gini-gini? Langsung gitu pasti cowok. Jadi kalau orang Indonesia tuh. Orang Indonesia ya? Orang kita aja masih ngerampas apa aja yang rampas besi ya. Apa ente itu tuh jangan lupa tuh. Udah aja pentil tuh cepetin banget tadi. Bagaimana dengan kepolisian? Apakah tidak mengayomi terhadap masyarakat dan berempati? Ya mungkin ketika masyarakat sedang butuh atau ketika sedang apa sih dilanda bencana alam mungkin emang kepolisian termasuk ya. Tapi iya kayak itu kan dia juga bantu-bantu di sono aja. Mengirim paket sama ituan sembako dan sebagainya. Tapi ketika sedang demo dia sama sekali tidak mengayomi masyarakat sama sekali. Yang dikasih. Aduh, anjing lah gue kena itu, Cok. Lu jangan gitu di Bekasi ya. Kenapa tuh? Kenapa Anda kena itu? Enggak gitu. Itu bagaimana dengan Bahlil tadi itu? Ini video lu nyampe balik gue mati. Ya. Sabar. Anjir lah lu ngetin balik mulu anjir. Kan ada yang nyebut dari awal. Ini kan masalah apa sih? Masalah kan si Ira sih yang memahami suatu perasaan suatu kelompok. Kan misalnya kelompok kepolisian ya. Ketika dia sedang demo. Nih, dia berbicara sih Ila saya sedang itu apa sih? Contoh, jika Ila sedang berdemo. Terus depannya polisi yang bergerombol, polisi A. Itu misalnya. Pak Sambo itu. Itu suatu kata umpatan ya. Mungkin itu polisinya pegang senjata dia nggak nembak. Nggak lanjut dulu coba. Cukup ya. Cukup. Oke, lanjut ini kata kedua, membangun dan mempertahankan hubungan positif. Pertanyaannya, bagaimana ia menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya? Mungkin seperti dia kemarin bercerita ya, bagi-bagi makanan, dia traktir orang di warkop ya kan. Dia mungkin pernah traktir, tapi nggak sering itu. Iya itu dia apa sih namanya? Masih tadi soalnya saya jadi lupa itu. Lupa Anda ya, bagaimana ia menjalin hubungan yang baik dengan orang di sekitar, misalnya sama tetangganya. Iya, dia mungkin sering silaturahmi sama berbagi sembako atau apa, saya tidak tahu. Setiap kebaikan orang tidak mungkin ceritakan ya, tapi setiap keburukan orang selalu saya ceritakan. Coba tuh contohnya. Contohnya kita berbeda ya, jangan balik dulu ya. Coba itu siapa tuh? Kalau buat orang gembira sih sebenarnya gampang, tinggal kita ngasih duit aja. Kayak pemilu kemarin kan banyak banget tuh serangan pajak.
Itu sebenarnya program yang bagus ya. Kalau itu ada rata. Program MBG ya kita berbicara ya. MBG, kenapa harus makan Kan berkacang? ini sama apa sih namanya? Sama dengan topiknya kan. MBG itu dapat menyenangkan orang-orang gitu, yang orang miskin ya. Kenapa buat mahasiswa tuh tidak dapat? Beda coy, lu bongkotan anjir udah gak bisa tumbuh bangsat. Kok gak bisa tumbuh sih? Bukan gak bisa tumbuh, maksudnya udah Maksudnya beda gimana? lagi dah. Kok beda sih? Lu udah dewasa, udah dewasa bro, kan itu buat anak-anak. Kan orang dewasa juga butuh. Ini kan butuh duit kita. Kita buat nabung, bro. Gimana? Makan Lu situ butuh duit mahal. anak kan MBG kan makan bergizi bukan duit bergizi. Kan makanan sekarang mahal, tidak ada bergizi. Kenapa MBG tidak dibagi untuk mahasiswa aja? Sebenarnya MBG itu bagus buat semua kalangan orang, tapi anggarannya tuh terlalu besar. Jadi jelek. Benar-benar jelek, tapi bagus. Idenya bagus. Harapannya jelek sama anggaran terlalu besar jadi jelek, semuanya jelek. Waduh. Aduh, iya saya juga sering dapat bansos ya, padahal dulu sering banget dapat bansos. Ini nggak tahu kenapa ya kan, tapi di daerah sini jarang sih. Kenapa jangan tuh? Kalau itu tuh PKL bagi bansos mulu. Kenapa anda tidak datang? Emang iya lu bagi bansos? Bagi lah. Bukan maksud gua bukan jarang itu, jarang salah sasaran. Kan mak gua juga dapat anjir dari sana mah. Ya dari kelurahan mah mak gua juga dapat anjir. Itu juga suatu ituan buat menyenangkan banyak orang ya, padahal itu dari duit pajak, bukan dari duit pejabat. Itu dari duit pajak ya guys ya. Jadi seharusnya mereka emang harusnya merasa senang, tapi dia harus ingat kalau itu pajak dari banyak orang, bukan dari satu orang saja. Enggak tuh udah cut anjir. Oke, lanjut ya. Masih semangat gak lu? Kagak, gue lapar kocak udah siang. Lanjut Lanjut mana? tuh. Kagak udah lanjut tuh. Gue ikan asin no. Enggak, gue kedoyan. Gue doyan bagus lu. Bodo amat, coba bahlil. Bagus lu. Berarti kan. Oke, lanjut ya. Apa yang biasanya ia lakukan untuk menjaga hubungan positif dalam jangka panjang? Mungkin silaturahmi ya kan. Iya, silaturahmi sama berbagi. Berbagi ya, terutama silaturahmi itu sangat penting buat menjaga hubungan dengan orang-orang, terutama orang di dekatnya. Karena kita tuh gak bakalan apa? Kenapa lu silaturahmi? harus silaturahmi lah kalau Kenapa harus silaturahmi? silaturahmi Itu itu dia minjem 100 itu. Itu kenapa tuh? ya kan emang harus bantu orang. Harus bantu orang. Betul tak? Lu punya kayak itu lagi gitu. Ada ikan asin no. Ayo kamu makan. Iya, gue udah masak itu tadi itu gue yang potong-potong gue itu. Apaan? Ati. Iya itu menjaga tali silaturahmi termasuk saya pernah sih, saya tiap hari di rumah teman saya ngabisin cemilannya, tapi dia tidak marah. Itu termasuk salah satu contoh silaturahmi yang sangat baik ya, memberi makan orang lain yang sedang membutuhkan. Iya sih, ayo lanjut. Itu sebenarnya anda jadi orang Palembang dong. Itu anda rakus sama itu. Itu bukan Itu rakus. rakus, Lah itu kan rakus dia itu. tawarin bro, kan tali silaturahmi itu Tapi lah udah rakus nawarin. juga pak. Kan saya seminggu sekali ke sana bro, ke rumah si Denny itu saya seminggu sekali. Itu juga bertepatan dengan ibu-ibu ngaji ya. Jadi itu Kesempatan ya buat anda ya. iya, saya itu pintar, tidak seperti Bahlil. Shit, kenapa Bahlil? Kenapa tidak itu ya si D itu? Enggak. Apa si M itu yang bagus tuh D? Iya, tali silaturahmi termasuk bagus buat Bagus. gitu. Terus yang Pertemanan itu ya. yang terus contoh yang bagi-bagi itu apa ya? Tadi kan ada silaturahmi, ada yang membagi-bagi apa itu? Bagi-bagi rezeki apa itu? Iya, bagi-bagi rezeki ya kan. Misalnya contohnya kayak apa? Kayak nasi kotak gitu. Ya, nasi kotak. Kan tiap Jumat tuh orang-orang di sekitar sini bagi-bagi nasi kotak di masjid Alah, ya, bohong. terutama di depan. Lu bohong, emang lu pernah dapet? Gue juga nggak pernah sih sebenarnya. Tapi kita harus percaya dengan hati orang lain, menyampaikan orang lain. Ya, oke. Udah, oke. Cukup jawabannya? Udah, cukup. Cukup segitu aja. Ya. Iyalah, cukup lah. Lu ngapain apa lagi, Cok? Otakku udah kosong. Oke, lanjut nggak sih? Ya, lanjut. Lanjut. Bagaimana ia menghargai perasaan orang lain dalam menjaga hubungan yang sehat? Dia menghargai perasaan orang lain. Menjaga hubungan yang sehat, hubungan yang positif itu nggak boleh negatif. Hubungan sehat, tahu. Hubungan sehat dia itu harusnya ngajak terus ya orang-orang ke masjid gitu. Ke pengajian. Itu salah satu cara buat perkumpulan yang sehat ya. Ngajak orang-orang itu. Dia tuh nggak boleh ngajak orang diskotik. Diskotik kenapa tuh? Kenapa tidak boleh? Aduh, Kita itu bagus tidak- pengajian. Itu tidak boleh ya bisa. Itu buat orang jadi mabuk-mabukan.
itu tidak boleh ya, Sat. Tidak Iya. boleh buat mabuk-mabukan juga tidak boleh. Sama apa sih? Pengajian Kan di- tuh. Kan sekarang pengajian itu yang di Jawa tuh. Si Itu- Gufron itu kan tolol banget itu. Aduh ini ngasih orang ini sangat mantap kali ya. Gufron ya. Iya, kenapa si Gufron itu tolol? Itu gimana sih logikanya? Penjaga gerbang neraka, gawang neraka itu gawang neraka emang neraka itu sepak bola ya? Coba Anda pikir pakai logika Anda. Apakah neraka itu sepak bola? Itu Gufron bukan dari kalangan saya tuh bedanya. Hmm. Itu dia termasuk Syiah tolol. Kalau saya sih pengajian di sini sih Itu bagus. sebenarnya bagus. Tapi kalau di Jawa sana ya saya tidak tahu. Kayak Termasuk Gus-Gusnya. Gus Miftah lah itu. Ya Gus Miftah tuh sebenarnya dari keturunan saya tidak dari keturunan saya lagi. Ya, keturunan Anda. Bukan anjir itu apa kau lu itu dari keturunan saja ya saja maksudnya saja. Iya dia jadi Gus gara-gara keturunan doang, tidak seperti Gus Baha ya yang memang itu ilmunya bagus. Apa bagaimana Gus bisa memanfaatkan kemudiannya sangat. Emang masyarakat yang bodoh sih makanya dikasih makanan bergizi tapi tetap aja bodoh. Coba banget di pikiran. Gua mau dimanipulasi ya, masyarakat kita tuh. Iya, Misalnya kayak itu lah, air doa sama garam rupiah. Iya. Garam rupiah itu menurut saya itu bisnis yang goblok gitu. itu pembodohan. Pembunuhan malu gitu. Tapi sebenarnya kegiatan itu bagus tapi yang jualan-jualan tuh enggak Iya, karena kan tahu, iya. dia enggak bakalan Hmm. gitu apa sih narkoba di situ tapi mungkin iya. Nah, mungkin dah itu kok kayak tahu ya itu saya kayak Los Polas Hermanos itu. Kok jadi ke situ ya? ada harusnya memang ada di Tanjung karena mereka itu nggak bakalan dapat itu kan nggak bakalan dapat duit kalau bukan dari masyarakat sekitar seperti yang tadi itu soalnya dalam jaga hubungan yang sehat kita itu harus pergi ke pengajian ngajak orang pengajian lah ngajak orang sholat kan banyak muslim sekarang nggak taat sholat 5 waktu ya sama puasa dong iya puasa buat menjaga kesehatan tubuh juga ngajak orang lain puasa tuh nggak ada apa sih maksudnya nggak ada ruginya gitu dia itu termasuk dalam menjaga hubungan yang sehat. Aduh itu tidak boleh dibicarakan ya saya tidak mau bohong tidak mau itu Ada soal tidak itu? udah pertanyaan selanjutnya Jadi ada ngomong ya coba jujur. enggak udah selanjutnya 8 itu Oke. Lanjut. 3 ya. Ceritakan pengalaman ketika ia bekerja sama dengan baik dalam kelompok. pengalaman mungkin saya pernah ya ketika saya sekelompok PKL yang aneh dia benar-benar membantu saya dalam mencarikan Silinder. silinder ya aduh nih mentang-mentang saya nyari silinder gitu silinder Kan ada di Mas Silinder. aduh Bukan di Mas Setiawan, di Mas S. jadi Silinder. ayo kita kembali ke PKL saja Boleh ya. Kenapa itu? Kenapa? ketika dia sedang mencari kaset apa sih tempat PKL ya dia termasuk orang yang baik ya walaupun dia kerjanya pelangga-pelangga doang itu sama ketawa-ketawa aja Embel doang dia ya. iya anjir sama kayak saya sih tapi saya lebih banyak gitu kan walaupun dia pelangga-pelangga doang gara-gara tapi dia termasuk orang yang baik dalam mengerjakan tugasnya dalam kota Macam baik. iya tapi kalau Kenapa tuh? ngikutin pendapat seperti yang saya dibilang tidak terlalu baik ya tapi kalau dalam praktek dia termasuk yang paling baik belum sih saya kan belum pekerjaan ya masih nganggur ini juga karena saya nganggur diwawancarain nih kalau orang kerjaan mah gak bakalan wawancarain kayak gini Ngapain mau jaga dia nganggur kok dia bisa kapan aja kok. Itu santai gitu. ya tanya soalnya Nah, tadi ayo tadi apa tuh? apa tadi Apakah Anda digaji pas PKL itu? bosan pedit anjir gue digaji emang itu temen bapaknya sih sebenarnya jadi digaji cuma 150.000 dalam waktu mungkin 5 sekitar bulan. 5-4 bulan Idih, kikir banget itu bos gue lihat. 19.000 maksud anda janjinya itu janji apa 19 juta 19.000 sih 19 juta itu lapangan kerja. mungkin bisa sih dapat tapi Nah, lanjut. Ada kedua, pernahkah Anda melihat ia membantu menyelesaikan tugas kelompok tanpa diminta? Tugas kelompok iya apa? pernah sih pernah tapi jarang tugas kelompok ya Saya tuh kayak apa tuh? Kayak membuat batik kayak dulu nggak? Oh iya, tidak. iya kan kelompok loh coba ceritain biar gua dapat itu aneh oh iya dia Dia pulang mau. dia pulang
Sebenarnya semuanya ngerjain. Yang pertama tuh kayaknya Sambo dia. Dia waktu sekolah PKL sama saya dia Sampai KL apa? dia Kenapa dia pernah ada inisiatif buat itu ya besi ya kan. Besi. Malingin ya? Enggak, dia buat silinder ya. Silinder apa tuh? Dibolongin gitu buat masuk baut. Oh, buat masuk baut. Gue kira buat masuk itu ya lo. Kecil kocak. Kok Anda tahu? Apa sih itunya kocak buat ngituin baut mah. Oh. Kayak gitu. Dia termasuk baiknya dalam kerja kelompok tanpa diminta ya. Tanpa Tapi diminta. enggak mungkin tanpa diminta tuh. Kan kita harus apa sih kalau dalam kelompok tuh harus ada ketuanya ya kan. Dalam menyampaikan arahan nggak mungkin gitu. Nggak ada ketua kelompok dalam menyampaikan arahan. Kalau kagak ada arahan ya kacau kayak kabinet sekarang gitu. Kabinet sekarang tuh. Kenapa tuh kabinet sekarang tuh? Kabinet sekarang tuh ngawur aja. Ngawur. Bener-bener Kok bisa? ngawur. Kok bisa? Coba jelaskan dong kenapa? Saya ketinggalan info nih. Ini menterinya sekarang kebanyakan kok. Lagi. Enggak bukan balik lagi. Sekarang benar-benar menterinya kebanyakan. Makanya Terlalu banyak anggarannya terlalu banyak dihabiskan buat EBG ya terutama. Karena itu sektor pendidikan kita aja belum rata gitu. Berarti buat EBG tuh EBG harusnya buat sekolah dasar dulu sama sekolah menengah gitu kan. Sama buat ibu-ibu hamil sama buat itu kan. Buat orang-orang miskin. Nah, mahasiswa itu kenapa tidak boleh? Saya sudah bilang tadi anda sudah bongkotan ya. Saya sudah di pinggir empang ya, di pinggir empang. Kalau kameranya di sini saya bakalan cosplay jadi Ferrell ya. Jangan. Firework apa tuh? Coba dijelasin. Ya seperti saya kata-kata dia Ilyas mungkin Aktif gitu. iya aktif, mungkin cukup aktif ya. Cukup tapi, aktif. tapi tidak sangat aktif ketika dia tidak menunggu perintah. Udah gitu ya. Ya selanjutnya. Itu terakhir nih. Ya. Terakhir. Ya. Habis ini ada jebur ya. Oke, Enggak lah, kasih woy. kita. Tai itu coba. Kan dia mau nyebung. Kameramen, dia mau nyebung. Dia mau nyebung. Gas. Oke, lanjut. Terakhir. Nanti dia nyebung, guys. Yang situasi apa? Ia mendukung anggota kelompok agar tujuan bersama tercapai. Situasi apa tuh? Misalnya situasi mepet kah? Ya mungkin dalam situasi yang mendesak ya ketika pekerjaan ya sudah selesai tapi pekerjaan kelompoknya pekerjaan orang lain yang kelompok dengannya tidak selesai. Iya mungkin ketika dia sedang mepet atau ketika kelompoknya sedang mepet. Coba udah ulangi saya nih. Memang diulangin sih. Anda tidak ingat. Udah apa lah. Kan Pauli ya. Dalam situasi apa? Ia mendukung anggota kelompok agar tujuan bersama tercapai. Oh iya itu. Iya tadi. Tadi apa? Saya lupa jawabannya. Aduh anda ini ya. Saya juga lupa sih maksudnya. Ketika dia sedang mepet ya, dia juga melakukan support dengan baik sih. Kenapa tuh? Ketika sedang apa sih? Ketika sedang mepet juga sih di line. Dia Kelompok. Kegiatan apa Kelompok. tuh? Di line kegiatan kelompok lah. Kelompok apa? Ya kegiatannya apa dulu nih? Kegiatan tadi tuh. Apa? Silinder. Iya, saling lah. Kenapa tuh silindernya? Emang mepet sekali sih. Ketika kita sedang pulang jam 9 tuh aja gaji cuma 150.000, 4 bulan kan aja tuh. Gila aja, gue jadi honor. Oh shit. Terus ada lagi? Kalau menurut saya sih menteri di Indonesia itu tidak mensupport masyarakat dengan baik. Beda dengan Ilyas ya. Kecuali Menteri Purbaya ya, bapak saya. Iya, baru. Kalau Siapa itu? Kang Dedi. apa sih anjing Purbaya kocak. Itu siapa nih? Udah tahu dia. Keuangan. Keuangan tuh sekarang bagus banget. Iya, bagus. Menteri Enggak lagi. sih dia gitu. Dedi Mulyadi. Dari mana? Gitu mas coy. Udah apa sih? Itu padahal krisis di Jawa Barat ini ya di Bandung sana. Di Bandung Gunung Pangrango tuh bakalan jadiin geothermal ya. Padahal itu suatu cagar alam yang bagus. Kenapa bisa bagus? Ya bagus lah gunung bro buat ngidupin fauna dan flora di sana. Udah mungkin lah dijadiin geothermal gitu. Iya. Jadi makin panas bumi ini. Ini sini aja udah panas ya. Di kain itu Minecraft ya. Itu juga suatu kegiatan kelompok yang sangat tolol seperti Ilyas. Tidak Ilyas ya berarti. Ya, itu masuk kegiatan kelompok tuh. Berarti Ilyas lebih baik ya. Iya, Ilyas kan dia lebih dalam pasti ruang lingkup yang kecil, tidak seperti pemerintah. Pemerintah kan Indonesia itu luas sekali. Luas sekali, bau, luas sekali lah. Iya, makanya mereka itu tolol semua. Udah? Cukup? Segini dah ya? Iya udah. Oke. Oke, Closing. kita closing. Ya. Ya baik semuanya. Terima kasih atas
Ya ini kayaknya bukan wawancara deh, ini sebenarnya roasting ya, kayak wawancara dikit ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.